Kalau sedang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang amin yang biasanya punya hutang, apalagi aminnya kenceng ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala khairu khalqihi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke Allah. Allah lah Tuhan kita, Allazi khalaqana, Allah lah yang menciptakan kita, wa razaqana, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang menghidupkan kita, dan Allah lah yang mematikan kita. Siapa orang yang dia bersandar hanya kepada Allah, dipastikan dalam kehidupannya tidak akan banyak kecewa. Tapi untuk orang yang dia banyak bersandarnya kepada makhluk, hatinya memiliki harapan besar, sandaran utamanya terhadap makhluk, dipastikan dia pasti akan banyak kecewa. Allahu Somad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah hanya menjadikan Allah sebagai sandaran utama kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibiasakan lisan kita, mulut kita, setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad itu langsung bersolawat. Dibiasakan, sama seperti kalau ibu-ibu di sini lagi jemur pakaian, tiba-tiba dari belakang ada yang ngomong Assalamualaikum, langsung menjawab Waalaikumsalam. Refleks mulutnya langsung menjawab Waalaikumsalam. Atau suatu hari bunda sedang jalan tiba-tiba mendengar satu musik yang bunyinya seperti ini, kesana kemari membawa halaman. Kok mulut kita mengucapkan teteh ketika itu? Refleks langsung mengucapkan teteh, mana yang kita tahu mungkin. Seperti itulah ketika kita setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad, maka kita langsung bersolawat. Karena sekikir-kikirnya orang, sepelit-pelitnya orang adalah ketika dia mendengarkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat. Dan ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad, gak berlaku untuk tetangga kita yang bernama Muhammad, gak berlaku untuk keluarga kita yang bernama Muhammad, atau kita punya suami yang bernama Muhammad. Coba angkat tangan di sini yang suaminya bernama Muhammad. Gak ada? Oh gak ada ya. Tetangga mungkin, hey Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh ya. Hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Meskipun berada dalam barisan yang paling terakhir, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kepada yang saya hormati, kepada Bunda ini pertemuan kedua saya, kalau tidak salah Bunda ya. Yang pertama itu adalah Bunda, yang kedua alhamdulillah di sini. Mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir, bisa terus bersilaturahmi. Kalaupun ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya di surga. Dan Bunda-bunda, Bunda Parti dan Bunda yang lainnya dari Majelis Taklim Baitul Marhamah. Dan ada ibunda kita juga di sini, ada Bunda Linda. Masya Allah, ini saya baru ketemu beliau lagi. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah, bunda-bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Masya Allah ya, agresif banget. Kayak Bun, betul. Jadi setiap nanti saya bertanya, apa kabar bunda semuanya di sini, tidak cukup menjawab hanya dengan lisannya, tapi jawab dengan gerakan tubuhnya, agar kita mulai terbiasa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Jadi ketika saya bertanya, apa kabar semuanya pada hari ini, harus kompak menjawab dengan gerakan tubuhnya. Jawabannya seperti ini. Luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke.
Bisa Bun? Bisa ya? Oke, Bunda ini juga harus ikut. Oke, baik Bunda, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Masih ada yang ragu-ragu melakukannya, ya. Masih ada yang setengah hati melakukannya. Masih ada yang tengok kiri kanan dulu, yang lain melakukan ataupun tidak. Padahal ketika saya bertanya tentang apa kabar semuanya pada hari ini, jujur, sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak Bunda semuanya. Ketika saya bertanya apa kabar semuanya pada hari ini, ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya saja. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang lain sudah pada kompak semuanya, sudah pada semangat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali karena merasa apa-apaan sih. Udahlah, dimulai saja kajiannya. Kalau itu yang dia katakan, kalau itu yang ada dalam hatinya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Gila berarti ya. Saya ingin cek dulu, mudah-mudahan di sini nggak ada orang yang punya masalah dengan kejiwaannya. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Oke, baik Bunda semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Takbir. Wah, kata orang ibu-ibu Bandung itu pada semangat, ternyata benar. Ya. Baik Bunda semuanya, pada kesempatan kali ini saya izin untuk sama-sama kita mentafakuri satu materi yang berhubungan dengan rezeki dan juga kemudahan hidup. Coba angkat tangannya dan katakan saya di sini yang rezekinya ingin luas dan lancar. Ulangi lagi, siapa di sini yang ingin rezekinya lancar? Angkat tangannya dan katakan saya. Turunkan. Siapa di sini yang ingin dalam kehidupannya dipermudah oleh Allah? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin bahagia dan sukses dalam kehidupannya? Angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang ingin banyak masalah dalam kehidupannya? Angkat tangannya dan katakan saya. Kaya mau, uang mau, pangkat mau, masalah enggak deh. Nah, itulah kita. Nanti kita sama-sama mau tafakuri. Ternyata konsep rezeki selama ini dan kemudahan hidup selama ini yang kita inginkan itu seperti apa? Jangan-jangan sebenarnya selama ini kita itu sudah banyak diberikan rezeki oleh Allah, namun rezeki itu tidak kita sadari, sehingga bagaimana nikmatnya itu rezeki enggak kita rasakan. Sebelum kita sama-sama mentafakuri kedua materi itu, ada beberapa hal dulu yang ingin saya minta kepada Bunda semuanya. Yang pertama, boleh saya minta kepada Bunda semuanya, silakan duduknya dirapihkan. Usahakan nggak boleh ada yang kosong, tempat-tempat yang kosong diisi. Untuk apa? Untuk mengerangkan dan juga bisa lebih khusyuk mendengarkan materi pada kesempatan kali ini. Oke, silakan Bu, duduknya didekatkan, dirapatkan. Yang kedua, boleh saya minta kalau masih ada HP di depannya, kalau masih ada HP di tangannya, kecuali HP-nya digunakan untuk mencatat, langsung silahkan dimasukkan HP-nya. Karena HP itu sesuatu yang paling banyak mengganggu ketika dalam kajian. Dalam pengajian, kalau ada HP di depan kita, dikit-dikit maunya nanti buka HP, dikit-dikit buka WhatsApp, dikit-dikit buka Facebook, maka silakan HP-nya dimasukkan dulu. Boleh saya minta angkat tangan kanannya?
simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh? Boleh Bu? Angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh ditepuk-tepuk dulu. Ditepuk-tepuk dulu. Ikuti yang saya katakan, Bu, Bu. Ayo keluarkan suaranya. Bu, Bu. Bangun, bangun, bangun. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Jangan lemas. Jangan banyak main HP. HP-nya disilentkan, dimasukkan. Kalau tidak, dijadikan door prize. Boleh tangan kirinya simpan di pundak sebelah kirinya, boleh. Kalau kirinya kelihatan sedang ngantuk, abang sedikit nggak apa-apa. Oke. Boleh ditepuk-tepuk. Ikuti yang saya katakan. Iya, iya. Iya, iya. Aku tidak akan ngantuk. Aku tidak akan tidur. Aku tidak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku tidur, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Basah ya. Teman-teman itu yang tidur-tidur ambil aja HP-nya. Baik Bunda, kita fokuskan lagi. Silakan boleh pandangannya ke depan kembali. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Oke, terus lebih tenang dulu. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan bawakan kajian sama seperti biasa, tapi saya juga akan bawakan satu terapi untuk Bunda yang mudah-mudahan ketika pulang dari rumah kita bisa mendapatkan banyaknya celah rezeki yang luas dan juga nggak khawatir berlebihan dalam masalah rezeki. Karena saya tahu melihat wajah Bunda di sini, pasti kita sama-sama punya masalah. Pasti di sini ada yang punya masalah dan dipastikan memiliki masalah. Ada yang punya masalah dengan suaminya, ada yang punya masalah dengan anaknya, ada. Mungkin tadi Bunda di sini semuanya banyak yang tersenyum, tapi boleh jadi di balik senyuman itu ada masalah besar yang berada di belakang kita. Mungkin senyuman ini kita keluarkan untuk menutupi betapa besarnya masalah yang sekarang dihadapi. Mudah-mudahan nanti pulang dari masjid ini sama-sama kita lebih kuat lagi menghadapi masalah. Dalam hidup mungkin gak kita gak punya masalah? Mungkin gak? Mungkin gak dalam hidup kita gak punya masalah? Contoh, Bunda, saya ingin berikan satu contoh. Ini apa Bun? Air. Ini yakin air? Ini botol isinya air ya? Ya betul? Ini botol isinya air. Kalau pegangan ini saya lepaskan, kira-kira jatuh nggak? Kenapa jatuh? Jawabannya agak ilmiah dikit lah. Coba lagi ya. Coba. Kalau pegangan ini saya lepas, kira-kira bakal jatuh nggak? Kenapa bisa jatuh? Ya, perhatikan. 1, 2, 3. Wih, jatuh beneran. Kenapa bisa jatuh? Jawabannya ilmiah dikit Bu. Karena adanya gravitasi. Kalau saya lempar ke atas, jatuh lagi kan? Kecuali kalau nyangkut mungkin ya. Pasti jatuh lagi. Kenapa bisa jatuh lagi? Karena adanya gravitasi bumi. Namanya ilmu fisika. Dalam hidup itu ada ilmu fisika, ada ilmu metafisika. Yang disebut sebagai ilmu metafisika seperti ini. Mungkin nggak dalam hidup akan lurus tanpa masalah? Mungkin nggak? Mungkin nggak dalam hidup mudah terus? Mungkin nggak? Mungkin nggak dalam hidup akan sulit aja? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Karena ternyata hukum hidup itu pasti ada masalah. Selama kita hidup di dunia ini, itu pasti punya masalah. Jadi aneh kalau ada orang dia punya masalah, kemudian stres banget dengan masalahnya. Padahal tahu bahwa yang namanya hidup itu gak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
akhirat itu pasti. Ya, mudah-mudahan nanti pulang dari pengajian ini kita lebih kuat untuk menghadapi setiap masalah apapun yang kita hadapi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boleh angkat tangan sekali lagi siapa yang ingin rezekinya lancar dan luas? Yang paling kenceng jawabannya insya Allah doanya yang paling keras ya. Siapa di sini yang ingin rezekinya lancar dan luas, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin segera umroh, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin nikah lagi, angkat tangannya dan katakan saya. Oh, ada juga ya. Bunda ekspresi banget ya. Baik, bunda semuanya, Bun, perhatikan ke depan. Ini rezeki. Bayangkan ini rezeki. Ini rezeki. Rezeki, ketika kita setiap melihat rezeki, ketika pulang dari pengajian ini, coba mulai rubah pandangan kita terhadap rezeki. Ini apa? Bayangkan rezeki. Lagi. Ini apa? Rezeki kotor. Nggak ulang ya? Ini rezeki. Ini rezeki kita. Setiap kita melihat rezeki, pandangan terhadap rezeki itu kita harus punya 4 pandangan. Berapa? 4 pandangan. Ini rezeki. Pandangan kita terhadap rezeki itu harus kita pandang dengan 4 pandangan. Berapa? 4 pandangan. Yang pertama, yang harus kita install dalam pikiran kita, yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ulangi lagi. Yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata, tidak ada binatang melata yang berjalan, yang berada di muka bumi, illa Allahi rizquha, kecuali rezekinya itu sudah Allah jamin, tidak ada. Tapi kok kenapa ya? Allah di sana menggambarkannya itu dengan dabbah, bukan dengan insan. Allah di sana menggambarkannya itu dengan dabbah, binatang melata, bukan dengan insan. Aneh. Kenapa Allah tidak menyebutkan insan di sana? Tidak ada satupun manusia di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung, Allah sudah jamin rezekinya. Tapi Allah di sana memberikan kiasan gambaran itu justru dengan binatang melata. Ternyata jawabannya adalah untuk binatang melata saja Allah sudah jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Binatang melata saja udah Allah jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika melihat rezeki. Karena apa? Rezeki itu sudah Allah jamin. Ya. Ada yang tahu binatang cicak? Di sini nggak ada ya? Di dinding ada? Tahu cicak Bu? Tahu? Pernah lihat ada cicak demo? Pernah? Kalau cicak dia punya pikiran itu pasti banyak demo. Kenapa cicak demo? Pasti ngomong seperti ini, ya Allah, Allah ciptakan saya nempel naplok di tembok, nempel di dinding, tapi makanan saya itu bisa terbang ke sana kemari. Kalau cicak punya pikiran itu pasti cicak demo. Tapi semenjak sampai saat ini saya belum pernah melihat dan mendengar ada cicak demo. Ya, padahal nggak adil secara logika. Tapi coba perhatikan, sampai sekarang cicak masih ada nggak? Sehat-sehat nggak? Ada yang cicak musuh apa? Belum pernah saya melihat cicak musuh apa. Rezeki cicak yang seperti tidak adil dengan makanan yang Allah sudah jamin, apalagi kita. Makanya perhatikan lagunya, cicak, cicak di dinding. Coba perhatikan dirinya. Dia diam-diam merayap. Yang datang siapa?
Cicak yang datangin nyamuk atau nyamuk yang datangin cicak? Dia cukup diam, dia merayap. Yang datang siapa? Datang seekor nyamuk. Oh, Masya Allah, pintar ya. Coba perhatikan lagi. Dia cukup diam merayap. Yang datang, dia cukup tinggal. Kompak hapnya ya. Dia cukup tinggal. Belum kompak. Dia cukup tinggal. Dia cukup tinggal. Ternyata rezekinya itu sudah. Itu cicak. Ya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia? Saya qadarullah setahun kemarin itu mengalami kecelakaan dan harus istirahat 1 tahun. Jadi sekarang dalam kondisi masih pemulihan. 1 tahun istirahat, sebelumnya patah tulang, 2 tulang yang patah, yaitu kaki. 1 tahun nggak bisa kemana-mana, 6 bulan hanya diam berbaring di tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Ya, tiduran nggak kemana-mana, tapi ternyata Allah berikan rezeki untuk saya. Secara zahir nggak bisa kerja, nggak bisa ke sana, nggak bisa kemari, tapi ternyata meskipun diam di tempat tidur, Allah sudah jamin rezeki. Padahal waktu itu istri saya dalam kondisi mau lahiran dan harus operasi sesar. Bayangkan, tapi ternyata ketika keyakinan kita kuat, setiap kita hidup, setiap kita bernapas, Allah pasti, ila Allah rizquha, pasti Allah akan jamin rezekinya. Celah-celah rezeki itu datang. Jadi bunda, satu yang perlu diinstal dalam pikiran kita, bahwa yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah Allah jamin. Oke, boleh angkat tangan kanannya, simpan kepalanya, tepuk-tepuk kepalanya, sampaikan, wahai diri, ingat bahwa rezeki sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Jangan khawatir berlebihan ya. Jangan kalau banyak masalah rezeki, kuat-kuat, siap-siap menghadapi kehidupan. Oke. Jadi yang pertama, yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Dan rezeki itu, yang namanya rezeki itu akan terus mengalir kepada orang selama orang itu masih hidup. Jadi yang namanya kematian itu tidak akan pernah datang hatta balagha rizquha, sampai rezeki orang itu sudah dikasihkan semua. Jadi kalau rezekinya belum tercukupi, belum dikasihkan semuanya, yang namanya kematian gak akan pernah menghampiri kita. Yakin gak kita akan mati? Yakin kita akan mati? Siapa di sini yang yakin akan mati? Angkat tangannya dan katakan saya. Yakin pasti mati? Kira-kira kapan? Saya dari Cirebon, ada seorang ibu yang dia istiqomah banget datang ke tempat kajian, ke pengajian. Suatu hari lagi baca Quran dengan cara dikelilingkan. Ketika ibu ini selesai baca Quran, tertidur seperti ini. Ketika dicek ternyata wafat. Wafat dalam kondisi ketika sedang pengajian. Kira-kira husnul khatimah nggak? Mau nggak kita wafat dalam kondisi seperti itu? Mau wafat dalam kondisi seperti itu? Kalau sekarang gimana? Alhamdulillah. Di sini jawabannya nggak apa-apa, saya. Kalau di sana rata-rata jawabannya enggak mau wafat di tempat majelis taklim, mau, tapi jangan sekarang. Kalau di sini alhamdulillah sudah siap wafat semuanya ya. Mudah-mudahan siapnya benar-benar siap. Karena ada orang di luar sana yang mengatakan, saya tahu saya akan mati, saya tahu saya akan wafat, tapi kelakuannya itu seperti menunjukkan orang yang tidak percaya akan kematian dan juga alam kubur. Kita nggak seperti itu. Kita menyiapkan kematian. Rezeki gak akan pernah berhenti sampai kita
biasanya dia jalan ke tempat yang biasa dia lewatinya. Suatu hari tiba-tiba ulama ini kepikiran, kok kenapa ya saya tiba-tiba mau jalannya ke tempat yang berbeda, dia lewati tempat yang berbeda. Ketika di tempat itu dia melewati sumur, dari dalam sumur ada yang memanggil, tolong, tolong, tolong. Dari sumur ada yang memanggil. Akhirnya dicari ke dalam sumur, ternyata ada seorang kakek tua yang tercebur di dalam sumur. Diangkat sama ulama ini. Ketika diangkat, ditenangkan, kemudian ditanya sama ulamanya, Pak, Bapak kenapa kok bisa jatuh ke sumur? Bapak ini menjawab, haus, haus, haus. Akhirnya si bapaknya ditenangkan, disiapkan minuman seperti ini, kemudian diminumkan seperti ini. Contoh ya, diminumkan seperti ini, ditenangkan. Setelah diminumkan ditanya lagi, Pak, Bapak kenapa tadi bisa jatuh ke sumur? Si bapaknya bingung, kenapa ya saya bisa jatuh ke sumur? Akhirnya didekatin sumurnya. Pas udah didekatin, ceplok, jatuh masuk lagi ke sumur dan wafat seketika. Kaget ulama itu, ya, minta bantuan yang lain, diangkat, kemudian diprosesi dan juga dikuburkan. Pas pulang, si ulamanya mulai mikir, ini kenapa ya? Dia, bapak ini, di jatuh yang pertama dia nggak langsung wafat, tapi pas jatuh yang kedua itu langsung wafat. Kenapa ya? Akhirnya ulama ini mulai ingat dengan salah satu hadis, bahwa nggak akan pernah orang mati hatta balagul harizquha, sampai rezekinya sudah tersampai semuanya. Oh iya, dia baru sadar, ternyata bapak ini dia nggak diwafatkan terlebih dahulu, rezekinya masih ada. Apa yang belum selesai? Air minum, karena air minum belum terkasihkan, belum tersampaikan, masih ada jatahnya. Jatuh yang pertama, bangun, jangan dulu mati, bangun. Tapi pas jatuh yang kedua, ketika rezekinya sudah selesai, dia langsung diwafatkan. Begitupun kita nggak akan pernah wafat kecuali rezeki kita itu sudah disampaikan semuanya kepada kita. Ya, banyak jangan berlebihan dalam melihat rezeki. Yakin dan satu, rezeki itu nikmat ketika kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu nggak akan terasa selama yang menjadi fokus kita itu adalah rezeki orang. Ya Allah, batu cantik. Ya Allah, orang punya mobil. Ya Allah, orang motornya bagus. Ya Allah, orang bisa umroh. Ya Allah, orang bisa naik haji. Ya Allah, orang suaminya ganteng. Ya Allah, orang anaknya banyak. Ketika yang menjadi fokus kita adalah rezeki orang, maka rezeki kita nggak akan terasa nikmat. Rezeki kita nikmat selama kita mensyukuri apa yang menjadi rezeki kita. Ada ibu-ibu, dia bawa mobil. Ketika bawa mobil, dia jalan, kemudian berhenti di satu tempat, buka jendela, lihat ada seorang ibu-ibu. Kalau sudah itu lagi ngaramet. Kalau bahasa Indonesia apa? Lagi meramet. Ada ibu-ibu lagi meramet. Maksudnya apa sih? Ngaramet ya. Tahu kan ngaramet tuh? Tahu? Ada yang pernah pengalaman mungkin ya? Ada ibu-ibu lagi membersihkan sawah, bahasa Sundanya ngeramet. Kemudian gak lama si ibu itu diantarin makanan oleh anaknya. Makanannya sederhana, cuma dengan nasi panas, asin, dan juga sambal terasi. Tapi nikmat banget kelihatan makannya. Si ibu ini yang sedang punya masalah, dia pegang kepalanya sambil lihat ke sawah, dia mengatakan, ya Allah, kayaknya enak ya jadi ibu-ibu yang menjadi seorang pembersih sawah itu, nikmat kayaknya banget hidupnya. Ibu-ibu yang lagi meramet ini, ketika dia pandang-pandangan ke jalan, lihat orang bawa mobil, dia mengatakan, kayaknya enak ya punya mobil, bisa mengajar
ngajak keluarga jalan-jalan ke sana kemari. Coba, yang peramin dia mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang punya mobil. Orang yang punya mobil dia mengatakan orang yang bahagia adalah orang yang sedang meramin. Jadi kira-kira yang bahagia itu siapa? Yang bahagia sesungguhnya yang siapa? Yang bahagia sesungguhnya adalah dia yang punya israhus sadr, dia yang punya kelapangan hati, yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau kita ingin menikmati nikmatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, fokus dan syukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Miskin itu bukan orang yang sedikit hartanya. Miskin adalah dia yang tidak pernah merasa cukup. Kaya sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kelapangan hati. Karena kaya sesungguhnya adalah untuk orang-orang yang dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, setiap saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setiap saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju? Sepakat, sepakat, setuju? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju, setuju? Sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju? Itu bunda yang pertama. Jadi rezeki itu sesuatu yang sudah Allah jamin. Jangan berlebihan dalam melihat rezeki. Yang kedua, yang namanya rezeki itu sesuatu yang harus kita jemput. Jadi jangan stop yang pertama. Kan kata tadi Ustaz Aswad juga, yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah Allah jamin. Ya, aja di rumah. Sudah dijamin, dia baca tiduran. Ternyata ada konsep yang kedua. Ketika kita melihat rezeki, yang namanya rezeki itu sesuatu yang harus kita jemput. Kenapa nggak cari? Tapi bahasanya jemput. Di sini yang digunakan bahasanya jemput, bukan cari. Kalau cari untuk sesuatu yang bisa ada, bisa tiada. Tapi kalau jemput, itu pasti ada. Jemputnya dengan apa? Dengan dua. Yang pertama ikhtiar langit, yang kedua ikhtiar bumi. Ulangi, jemputlah rezeki dengan dua hal. Yang pertama ikhtiar langit, yang kedua ikhtiar bumi. Apa ikhtiar langit yang bisa kita ikhtiarkan agar rezeki kita lancar? Yang pertama ikhtiar langitnya adalah dengan cara menjadikan diri kita bertakwa di hadapan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Jadi takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Intinya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia berhati-hati dalam kehidupan. Kalau di masjid ini itu ada duri dari ujung sampai ujung. Kira-kira kalau kita jalan dari sini mau keluar, kira-kira jalannya gimana? Bakal ini jalannya? Bakal lari atau gimana jalannya? Pasti hati-hati. Betul? Itulah takwa. Orang yang punya takwa dalam kehidupannya itu pasti sangat berhati-hati. Ya, hati-hati dalam kehidupannya karena dia tahu ada larangan Allah dan juga ada perintah Allah yang harus dilaksanakan. Bunda semuanya, takwa itu merupakan salah satu kunci kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, otomatis pasti kita akan bertakwa. Gak akan mungkin orang dia mengatakan saya cinta Allah, saya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, tapi dia melakukan sesuatu
sesuatu yang dilarang oleh Allah itu nggak mungkin. Contoh, bunda cinta kepada suami, cinta kepada suami, cinta kepada suami. Ketika kita cinta kepada suami, otomatis ada buktinya. Buktinya apa? Salah satunya kita memberikan pelayanan yang terbaik di rumah tangga kita kepada suami kita. Seperti ketika suami pulang dari pekerjaannya, kita siapkan minumannya, betul? Sering menyiapkan minuman untuk suaminya? Sering? Tiap hari? Alhamdulillah. Bunda dengarkan, untuk bunda yang sudah menikah, sering-seringlah menyiapkan minuman untuk suaminya, karena pahalanya luar biasa. Ya, suami kita duduk, siapkan minumannya, dan ingat hukumnya 10 menit pertama ketika suami pulang dari pekerjaannya, jangan ditanya apapun, jangan banyak diminta apapun, jangan banyak ditanya apapun, cukup senyumi. Dan kalau suami kita nggak balas senyum kita, itu wajar. Kita sudah senyum apa, tiba-tiba oh ya, datar aja wajahnya. Itu normal, karena 10 menit pertama suami pulang itu jangan ditanya apapun. Kalau wajahnya datar itu sangatlah wajar, karena dia sudah memikirkan banyak beban, masih ada sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai jadi pikiran. Jadi 10 menit pertama jangan ditanya apapun, apalagi ditanya apa tupperware yang ketinggalan. Nah, jangan ya. Persiapkan duduk, siapkan minumannya. Ketika suami kita meminum minuman yang disiapkan, maka pahalanya sama seperti kita pahala umroh secara sempurna. Besar ya pahalanya. Dengan catatan kalau ikhlas, kalau tidak ikhlas nggak jadi pak diminum, itu pas utang, ujung otak kita banyak, yang benar untuk kerjanya. Kalau gitu nggak jadi. Siapkan minumannya, kemudian ambil tangannya, dicium tangannya. Suka? Masih suka cium suami? Masih suka cium suami? Cium suami itu ibadah, dengan catatan bukan suami orang. Ya, itu ibadah. Tahu nggak pahalanya cium suami seperti apa? Pahalanya cium suami itu sama seperti mencium hajar aswan. Bukan aswan ya. Dengarkan, mencium suami itu pahalanya sama seperti mencium hajar aswan. Kau mau lapor salah kira hidup. Itu kalau nggak punya suami, mudah-mudahan disegerakan untuk bisa mencium hajar aswan. Itu jadi baik ya. Kita cinta kepada suami pasti ada buktinya, sama dengan cinta kepada Allah. Itu pasti ada buktinya. Yaitu salah satunya kita memperbaiki kedekatan hubungan kita dengan Allah. Coba ingin mengukur bagaimana kedekatan diri kita dengan Allah, lihat di kondisi sholatnya. Lihat di kondisi sholat kita, jujur jawab oleh hati kita. Di sini masih enggak ada orang yang sholatnya masih dalam kondisi seperti ini. Allahu Akbar, tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat anak. Jujur, siapa yang sholatnya masih seperti itu? Jujur, gue jangan bohong. Ada? Sampai ada orang yang ketika dia sholat lupa rakaatnya keberapa. Ya, kalau dalam kondisi rakaat 2 atau rakaat 3, kira-kira yang kita ambil berapa? 3 atau 4 yang diambil berapa? 3. Jadi setiap kita lupa dalam sholat, maka amanah bilangan yang paling kecil itu yang kita ambil, ya. 2 atau 3, 2 yang diambil. 3 atau 4, maka 3 yang diambil. Tinggal sebelum kita salam itu melakukan sujud syahwi 2 kali, ya. Yang doanya itu subhanaman la yanamu wa la yasmu, suci Allah yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Kenapa bisa sering seperti itu dalam sholat? Kalau sekali-kali wajar, tapi kalau sering hati-hati.
ciri ada masalah antara hubungan kita dengan Allah. Kalau sering, kalau sekali-kali wajar, tapi kalau sering tiap sholat lupa lagi, tiap sholat lupa lagi, tiap sholat lupa lagi, hati-hati. Berarti ada masalah antara hubungan kita dengan Allah. Kenapa orang yang ketika sholat sering lupa? Karena ternyata salah satunya itu ada syaitan yang khusus menggoda orang sholat. Ada namanya itu khonjak. Siapa? Khonjak. Ada yang menyebutkan hinjib, itu sama ya. Jadi ternyata dalam dunia persetanan, setan itu punya job desk-nya masing-masing. Ada setan yang khusus menggoda dalam rumah tangga, ada namanya itu setan dasim. Siapa? Dasim. Kalau perempuannya dasima. Kalau nggak ada ya, itu hanya dalam bahasa Arab saja. Karena dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau laki-lakinya dasim, perempuannya dasima. Kalau laki-lakinya soim, perempuannya soimah. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Ulangi. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Kalau laki-lakinya kunta, perempuannya saya bilang itu pun. Jadi si khonjak, ketika ada orang yang salah, dia pasti mendekatinya dan dia katakan uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Makanya jangan heran kalau dalam sholat sering kita lupa sesuatu, tapi pas sedang sholat langsung ingat dengan sesuatu yang dilupakan sebelumnya. Pernah seperti itu? Kalau sering aneh ya. Itu karena bisikan dari si khonjak ini ya, si khonjak ini. Yang kedua, godaan si syaitan ketika kita sholat ini, pandangan kita itu sering dibuat banyak melihat sesuatu. Allahu Akbar, ini pandangannya. Ada orang lewat dilihat. Mana? Saya seperti itu. Nah, makanya dalam sholat salah satu yang disunahkan adalah pandangan kita itu diarahkan ke tempat di mana kita sujud. Ulangi lagi, dalam sholat disunahkan pandangan kita ditujukan ke tempat di mana kita sujud. Jangan seperti ini ya, lihat sana kemari, kecuali kalau di depan Ka'bah. Tapi kalau di depan kita nggak ada Ka'bah, fokus pandangan kita ke tempat nanti di mana kita sujud. Ini salah satu fungsinya adalah melatih kefokusan kita. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, pandangan ke tempat di mana sujud, pikiran mulai ingat ke anak, nggak apa-apa, nggak perlu dibatalkan, balikkan lagi ingat ke Allah. Pikiran mulai ingat kepada suami, ingat kepada hutang, nggak apa-apa, jangan, nggak perlu kita batalkan, balikkan lagi ingat ke Allah. Itu terapinya, ya. Tetap pandangan kita ditujukan ke tempat di mana kita sujud agar bisa lebih fokus. Di sini saya ingin menguji kefokusan ya. Ini ujian kefokusan. Di sini rata-rata fokusnya bagus atau enggak ya. Ini ujian kefokusan. Yang enggak lulus enggak boleh pulang. Enggak ya. Boleh angkat tangan kanannya. Ini ujian kefokusan ya. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Sekarang diputar-putar tangannya. Fokus ke saya, lihat ke saya. Terus diputar-putar tangannya. Ini bukan dada mau pulang ya. Diputar-putar tangannya. Sekarang makin cepat putarannya. Makin cepat, lakukan apa yang saya katakan. Fokus ke saya, lihat saya, terus makin cepat, sekarang terus makin cepat, simpan di dagunya. Dagu. Aduh. Dagu kan bu, iman karang. Iman karang. Dan ada ibu-ibu dengan tiisnya, dia mengatakan, dagu iya dah. Takbir. Itu bunda. Waktu saya mau tindakan. Itu bunda ya. Jadi yang kedua kita harus jemput rezeki dengan cara ikhtiar. Langit dan bumi. Langit yaitu dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kualitas ibadah kita. Yang gak suka tahajud mulai untuk
Orang yang dia sholat duha 4 rakaat didawamkan, diistiqomahkan setiap hari, maka dipastikan rezekinya akan dicukupkan. Ikhtiarnya, ikhtiar langitnya dikuatkan ya. Kemudian bisa juga dengan berdoa. Salah satu doa yang membuat kita mudah untuk mendapatkan rezeki, misalnya Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbana tamim lana min khairi amalana, dan juga membacakan bagian-bagian dalam Al-Quran surat-surat tertentu seperti surat Al-Waqiah. Karena surat Waqiah itu sebenarnya ketika kita sering membacakan surat Al-Waqiah bukan dalam arti langsung banyak rezekinya, tapi membuat kita salah satunya tidak terlalu khawatir berlebihan dalam melihat rezeki. Karena dalam surat Al-Waqiah itu banyak menceritakan surga dan juga banyak menceritakan neraka. Orang yang paham maknanya pasti dia gak akan berlebihan dalam menyikapi dunia, karena dia tahu ada tujuan yang sesungguhnya, yaitu dia ingin sekali untuk bisa masuk surga. Ya, itu benar. Ikhtiar secara langit. Kemudian ikhtiar bumi. Apa ikhtiar buminya? Banyak yang bisa kita lakukan. Jualan cilok, jualan martabak, jualan seblak, dan yang lainnya. Apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghantarkan rezeki, diikhtiarkan sekuat mungkin. Ya, insya Allah. Jadi 2 hal untuk menjemput rezeki kita. Yang pertama dengan cara ikhtiar langit, kemudian ikhtiar bumi. Ya. Yang ketiga, ketika setiap kita melihat rezeki, maka pandanglah rezeki itu dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan kebutuhannya. Itu sudah janji Allah pasti. Kita ikhtiar sekuat mungkin, ternyata yang kita dapatkan tidak seperti yang diharapkan. Tawakal, serahkan kepada Allah. Saya tahu saya ingin itu, tapi saya tahu Allah yang lebih tahu tentang saya. Saya tahu saya ingin nikahnya dengan bapak itu, tapi ternyata Allah tahu saya nikah dengan suami saya. Itu tawakal. Dan yang terakhir, yang keempat, setiap kita melihat rezeki, jangan pernah kita sempitkan rezeki kita. Pandangan kita terhadap rezeki itu bukan hanya soal harta dan uang saja, tapi ternyata rezeki itu luas. Contoh, boleh nggak kita sholat tahajud? Salah satunya agar rezeki kita lancar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Hanya banyak yang lupa bahwa mampunya dia melaksanakan sholat tahajud itu juga merupakan rezeki. Bunda dimudahkan langkah kakinya untuk bisa datang ke sini, ini juga rezeki. Boleh tarik nafas, kuatkan lewat mulut. Tarik nafas, tahan 1 jam. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Coba ketika kita pilek, apa yang dirasakan? Mampu nggak menarik nafas dari hidung? Susah. Baru 1 nikmat yang di sana, ternyata banyak sekali nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan batasi. Punya anak soleh rezeki nggak? Punya suami yang soleh rezeki bukan? Jadi kalau suami yang nggak soleh dimanain? Sedekahkan. Oh enggak ya? Didoakan mudah-mudahan jadi suami yang soleh. Baik bunda semuanya, sebenarnya materinya sangat banyak, masih sangat banyak, namun karena waktu saya habis, mudah-mudahan suatu hari nanti bisa dilanjutkan, bisa di sini ataupun dimanapun ketika kita bisa bersilaturahmi kembali. Sekian dari saya. Wah tomat, wah bedei, tama. Ini yang kompak ya. Wah tomat, wah bedei, tama. Buah durian, buah rambutan, buah semangka, buah pisitan. Itulah nama buah-buahan. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum binas siratal mustaqim. Ketika ada yang lebihnya dari Allah, ketika ada yang kurangnya dari saya pribadi yang masih kurang iman dan juga masih harus sangat banyak belajar lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk para jemaah, tolong Pak Ustaz berikan 2 pertanyaan untuk
ujung jemaah nanti ada door prize-nya. Pertanyaan aja. Yang belum kan ya? Baik Bu, insya Allah akan. Jadi kajian kali ini unik. Biasanya saya yang ditanya, sekarang saya yang nanya. Ya. Baik Bunda, Bismillah. Tadi disebutkan ada setan yang khusus menggoda orang yang berada dalam rumah tangga. Siapa nama setannya? Bunda yang belakang, yang baju pink. Baju Dasin. Kalau perempuannya? Gak ada Bu. Oke, boleh Bunda. Yang baju pink, yang kerudung pink. Yang kerudung pink, silakan maju. Ibu, yang pakai kacamata. Ini, oh iya. Satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi ya. Mungkin sebelah sini. Oh, sebelah sini. Oke, yang sebelah sini sudah ada. Ya, sampai tadi. Ayo Ibu, silakan. Ke depan aja. Bunda, coba sebutkan hukum melihat tempat di mana ketika kita sedang sholat, tempat sujud pas kita sedang sholat. Coba Bunda. Sunnah, oke, betul. 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 Ibu silakan ke depan. Yang belakang ya. Bunda yang jawab deh. Oh, nggak apa-apa yang ini. Yang pasti Bapak, Pak Ustaz tunjukkan mana? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minta, kalau minta dua lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi satu ya, di sini satu. Jadi 4 ya. Baik, Pak Ustaz berkenan untuk memberikannya. Semoga bermanfaat Ibu. Semoga bermanfaat. Isinya Mas Brian. Ya, ini kasih dulu. Mungkin Ibu Eni untuk menyerahkan kepada Pak Ustaz. Ustaz, sebentar. Ada tolong. Simbolis saja Bu. Simbolis saja. Silakan. Ferdi, kita tunggu. Poster langsung ditutup saja dengan doa. Baik Bunda semuanya, sebelum kita sama-sama pulang, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan menjadi wasilah dan satu pemahaman untuk kita, jangan berlebihan dalam melihat rezeki. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi, tawakal kita instan dalamnya, insya Allah. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami atas segala kehilapan, kesalahan yang dosa yang pernah dilakukan maupun disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami yang terkadang kami hanya baik dalam keadaan keramaian, kami solehah hanya ketika di hadapan banyak orang, maka kami bermaksiat dalam kondisi ketika sendiri.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah setiap kesalahan dosa, berikanlah ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkanlah di sakaratul maut kami, di akhir nafas kami mampu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkanlah kepada kami agar kami bisa menjadi istri yang baik. Ajarkanlah kepada kami agar kami bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi mertua yang baik dan menantu yang baik ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan juga kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbana taqabbal lana min khairi a'malana, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Al-Qur'an al-Fatihah. Baik hadirin semuanya, itulah yang bisa disampaikan. Terakhir dari saya, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa. Takbir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.